Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, pagi yang cerah ini, waktu duha ini Allah kumpulkan di masjidnya dalam rangka mempelajari hal yang paling bermanfaat untuk hidup kita dunia wal akhirat, yaitu tata cara beribadah kepadanya melalui ibadah salat. Semoga pertemuan dan rangkaian pertemuan kita semuanya bermanfaat, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada ahlul baitnya, para sahabatnya yang mulia, para ulama kita. Semoga kita semua termasuk ke dalam barisannya Rasulullah SAW yang istiqomah dalam hidupkan sunnahnya. Bagaimana kabar Ibu? Kalau di sekolah-sekolah juga begitu ya anak tanya. Gimana kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Dari TK, SD, SMP sampai ibu-ibu. Apakah ada perjanjian seragam kurikulumnya? Terakhir, mohon maaf, terakhir kita sampai pembahasan sujud. Baik. Pembahasan sampai sujud. Bacaan ketika sujud sudah, Bu? Jadi Rasulullah SAW beliau berkata dalam sebuah hadis ya, yang artinya aku diperintahkan sujud pada 7 anggota. Jangan sampai kurang yang 7 itu. Yang pertama kening, yang kedua, yang ketiga telapak tangan. Jadi jangan mundeko suci, tapi harus seperti ini, telapak tangan bagian dalam, jangan pula seperti ini bagian luar. Kemudian kedua lutut dan kaki, telapak kaki. Telapak kakinya posisinya harus jari kita menempel kepada bumi atau tempat kita sujud. Contohkan Bu ya, banyak orang salah sujud begini. Pernah lihat Bu? Sebenarnya begini Bu ya. Dilipat Bu ya, dilipat. Ini juga tidak dibuka ya, dibuka di samping wajah kita, tidak seperti ini. Ini namanya sujud wawau. Dan tidak pula sujudnya seperti jatuhnya seperti onta. Seperti onta gimana Bu? Yang benar adalah kita dari mana sih? Sami Allah liman hamidah ya. Kalau Ibu berarti begini ya, Sami Allah liman hamidah. Dan tangan di samping, jangan goyang-goyangkan. Kemudian lutut duluan ya Bu ya. Lutut duluan, baru tangan, kedua telapak tangan, kemudian kening sampaikan. Kening ya. Kalau Ibu berarti begini ya, di samping kemudian menyurut ke dalam. Rapatkan juga kakinya. Kalau perempuan rapatkan kedua kakinya. Kalau laki-laki buka segenggam. Kemudian kalau sholat sendiri boleh dilebarkan bahunya. 7 anggota sujud tadi. Kurang satu tidak sah sujudnya. Lututnya naik atau kakinya tidak, telapak kakinya tidak menyentuh, maka sujudnya tidak sah. Kita harus tahu mana yang menyebabkan sholat kita tidak sah, mana yang wajib-wajib, dan mana yang baru yang sunnah terakhir kali. Baik, kemudian bacaannya sudah juga kemarin Bu ya. Bacanya sudah Bu ya. Zikirnya sudah, zikir ketika sujud sudah juga ya, tak salah ya. Sekarang duduk di antara 2 sujud.
Kemudian ada sepembahasan di sini, Imam An-Nawawi membahas sebuah topik berkisar tentang sujud ini, yaitu para ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, panjang qiyam atau perbanyak sujud. Nah, menurut ibu-ibu mana yang lebih afdal? Panjangnya kita qiyam atau banyaknya sujud? Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, berarti menunjukkan dua gerakan yang paling dicintai Allah dalam solat ialah qiyam dan sujud. Qiyam itu maksudnya ketika kita takbir berdiri tegak bersedekap, ini namanya qiyam. Kemudian sujud ya kita ma'ruf sujud yang kita contohkan barusan. Jadi dua gerakan solat yang paling dicintai Allah adalah qiyam dan sujud. Ulama yang mengatakan qiyam lebih afdal daripada sujud, itu mereka berpendapat dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, afdalus salati tulul qunut. Terima kasih banyak Bu. Sebaik-baik solat ialah yang panjang kunutnya, maksudnya yang panjang berdirinya. Pertanyaannya, kenapa panjang berdiri lama kita berdiri solat itu afdal? Disebabkan karena ketika qiyam itu kita banyak baca Quran. Karena kita banyak membaca Al-Quran di situ, maka dia menjadi gerakan yang paling afdal disebabkan adanya bacaan Quran di situ. Jadi kalau nanti solat tarawih bulan Ramadan ibu-ibu agak panjang imam sakete, jangan dikeluhkan. Justru berterima kasih. Kenapa? Karena kita mendapatkan seafdal-afdal gerakan solat, yaitu ketika panjangnya qiyam itu. Jadi kalau panjang qiyam itu panjang baca, sebab panjang bacaan Al-Quran kita mendapatkan keutamaan daripada ibadah solat itu sendiri. Tapi ada ulama yang berpendapat yang paling afdal itu bukan qiyam. Qiyam nomor 2. Yang paling afdal itu ialah gerakan sujud. Kenapa? Karena ketika sujud itu seseorang dekat dengan Allah. Ya, sebagaimana sabda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa wa huwa sajidun. Saat terdekat seorang hamba kepada Tuhannya ialah ketika dia sujud. Maka itulah gerakan salat yang paling afdal. Maka ini perbedaan ulama, bukan perbedaan yang mesti dipertentangkan. Jangan dipatangkan persoalan ini. Kalau bisa kita gabungkan, kita gabungkan. Panjang qiyamnya dan banyak pula sujudnya. Nah ini panjang qiyamnya dan kita perbanyak juga sujudnya dan perbanyak doa di situ. Walhasil kita mendapatkan keutamaan dari kedua gerakan solat tersebut. Kalau kita melihat solatnya Rasulullah, terutama solat malam ya, itu dikatakan kaki beliau sampai bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Karena panjangnya qiyamnya. Karena beliau itu berdiri sangat lama, sehingga menyebabkan kaki beliau bengkak. Kalau kaki kita bengkak juga, tapi takil dia, bukan kena solat ya. Kemudian sujud beliau juga banyak ya. Sujud beliau juga banyak berdoa untuk kebaikan umatnya. Kemudian sekali lagi sujud itu bisa dilakukan tanpa solat secara sempurna. Artinya kalau ibu pengen sujud bisa. Apa contohnya? Sujud syukur ya. Kemudian sujud syahwi kalau ketinggalan, ada yang lupa gitu kan. Ada yang diragukan gitu kan. Atau sujud sajadah bisa dilakukan di dalam solat maupun di luar solat. Kalau ibu membaca ayat yang ada tanda sajadahnya dalam Quran, padahal ibu sedang baca Quran bukan solat, maka ibu tetap dianjurkan, disunahkan untuk sujud sajadah. Sujud saja, tidak usah solatnya, sujud saja 2 kali ya, 2 kali sujud, baca tasbih atau baca zikir. Ada yang riwayat zikirnya, yaitu zikirnya apa Bu? Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Masya Allah. Sajada wajhi, wajahku telah sujud
Kepada siapa? Lillazi khalaqahu, yang telah menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu, yang telah membuat lubang untuk pendengarannya dan matanya, bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan dan daya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang hadis riwayat Hakim ditambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Jadi itu boleh dibaca ketika salat, ketika kita mendengarkan ayat sajadah, ayat sujud maksudnya. Kalau di masjid kita biasanya ada sujud sajadah setiap hari Jumat subuh, ya. Memang begitu anjuran dan sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengerjakan atau membaca surat As-Sajadah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan pada rakaat yang kedua. Maksud para ulama menjelaskan maksud sunnah ini ialah kesunahan kita membaca dua surat ini dan diikuti dengan sujud sajadahnya. Jadi kalau membaca surat yang lain meskipun ada sajadahnya, maka tidak termasuk sunnahnya ini. Jadi ibaratnya atau maksud daripada kesunahan hari Jumat subuh itu ialah kita membaca dua surat ini pada masing-masing rakaatnya. Dan pada surat As-Sajadah, pada ayat innama yu'minu bi ayatina allazina iza dan seterusnya, itu dianjurkan kita untuk kharru sujjadan, lalu kita tersungkur untuk sujud. Jadi kalau ada imam yang membaca surat yang lain misalnya, meskipun itu ada ayat sajadahnya, berarti belum faham lagi apa yang dimaksud dengan sunnah itu sendiri. Jadi sunnahnya membaca rakaat pertama sajadah, rakaat kedua Al-Insan, suratul Insan. Tapi sebagian masjid saya lihat as-sajadahnya dibaca, rakaat keduanya qul huwallah. Ya tidak apa-apa, itu sebagian diambil. Sunnah rakaat satu dapat, tapi rakaat kedua tidak diambil lagi sunnahnya. Karena banyak juga yang komplain. Saya dengar yang komplain itu ibu-ibu. Terlalu panjang. Ya, kalau kondisinya memang jamaah kita orang tua kebanyakan, maka lebih baik kita menjaga kondisi jamaah dibandingkan mengambil sunnah. Karena menjaga hati orang, menjaga kondisi orang, tidak kesusahan, itu kewajiban. Tetapi membaca tadi sunnah surat sajadah dan Al-Insan itu hukumnya sunnah. Apabila jamaahnya sudah 70, 80, 90 tahun semua, baca juga sajadah dan Al-Insan. Nah, ini aniaya namanya. Besoknya tidak ke masjid ibu-ibu lagi. Atau sakit-sakit tulang. Sudah salat subuh, ibu buri salat. Ini namanya zalim. Baik, jadi tetap perhatikan kondisi jamaah. Tapi kalau jamaahnya anak muda semua, ya bacalah sajadah itu. Tapi anehnya lebih kuat lagi orang tua daripada anak muda. Orang tua kadang kondisi sudah sakit-sakit masih ke masjid. Anak muda tidak ada di masjid, terbaring di kasur masing-masing. Berarti lebih jompo lagi kan, lebih tua lagi sebenarnya. Ya. Jarang kita temukan sholat di masjid ada jamaah anak muda kecuali garin. Marbot, ya, kalau bahasa Jawanya di Jawa namanya marbot, kalau di sini namanya garin. Ya, tidak jarang kita temukan anak muda yang sholat subuh di masjid kecuali garin. Kenapa itu, Bu? Baik. Kemudian lanjut pembahasan tentang setelah kita sujud, tentu kita sujud pertama. Dalam satu rakaat ada berapa sujud, Bu? 2 ya. Setelah sujud yang pertama, naik menjadi posisi duduk di antara dua sujud. Duduk yang menjadi penengah antara dua sujud dalam satu rakaat itu. Maka ini juga termasuk bagian dari gerakan salat. Maka tidak boleh kita meninggalkannya dan memang harus dipenuhi sebagaimana gerakan yang lain. Dianjurkan kita membaca takbir setelah ketika sujud menuju duduk itu, Allahu Akbar, tanpa mengangkat tangan. Kemudian kita duduk dengan cara duduk iftirash. Duduk iftirash artinya menjadikan kaki kiri kita sebagai firash, sebagai tempat alas. Jangan duduknya seperti mazhab Hanafi ya. Kalau mazhab Hanafi duduk di antara dua sujudnya duduknya tawarruk. Pernah ibu lihat orang India, Pakistan,
Duduk di antara dua sujudnya seperti duduk tawaruk kita mau salam. Nah, itu berarti dia mazhab Hanafi itu. Tapi kalau mazhab jumhur atau mazhab Syafi'i dan Hambali, biasanya duduknya ya duduk iftirash. Duduk iftirash, kaki kanan tetap menyentuh, telapak kaki kanan tetap menyentuh lantai tempat kita solat. Sedangkan kaki kiri letakkan, mohon maaf, sebagai alas buat pantat. Mohon maaf. Nah, jadi banyak orang melakukan kesalahan dalam duduk iftirash ini. Ya Bu ya, saya contohkan Bu. Contohkan nggak Bu? Contohkan nggak Bu? Kok agak mengantuk Ibu Arif? Baik. Jadi ketika kita sudah sujud, ini laki-laki Bu ya, model laki-laki. Kalau model perempuan begini ya. Ya, kemudian kita takbir, Allahu Akbar. Maka yang kaki kiri ini menjadi alas, yang kaki kanan tetap menyentuh lantai. Wih, bunyi. Menyentuh lantai. Tidak boleh kita seperti ini. Ini kondisi ideal, kondisi sehat. Kalau sakit berarti ada uzur. Kalau sakit berarti ada uzur, maka boleh. Ya, kalau sakit boleh. Tapi kan kondisi idealnya harus kita jelaskan dulu Bu. Harus dijelaskan. Ya, harus. Jadi telapak kaki kita masih menyentuh, walaupun diwakili cuman sebagian oleh. Ada orang yang jarinya panjang kena semuanya. Ada jarinya pendek kayak saya ini gantung dia. Hanya jari tengah dan jari telunjuk jempol saja yang terkena. Baik. Jadi tidak ngangkat tangan Bu ya. Tidak begini, Allahu Akbar. Ini solatnya Syiah. Ahlussunnah enggak. Baik, kemudian ada pertanyaan Bu? Langsung saja kalau ada pertanyaan biar enggak ragu. Kemudian wajib tumakninah. Kemudian tetap wajib tumakninah. Jangan karena kita buru-buru mau sujud yang kedua tidak lagi pakai tumakninah. Tumakninah ini hukumnya rukun, fardu dalam solat. Kalau satu gerakan solat tidak ada tumakninah, maka solatnya tidak sah. Jadi setiap perpindahan dan gerakan itu harus tenang. Bagaimana menciptakan ketenangan? Isi dengan zikir dan pahami, tadaburi itu gitu. Hayati makna zikir itu akan mempengaruhi kepada hati. Hati tenang, maka jasad juga, badan juga tenang. Kalau tenangnya dibuat-buat, cenderungnya akan kaku dan bosan nanti solat. Baik. Apa zikir ketika kita duduk di antara dua sujud? Di sini ada di sini ada riwayat pertama bahwasanya Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud membaca Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, dua kali saja. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Itu riwayat yang pertama ya Bu ya, menurut kitab Al-Azkar Imam Nawawi ini. Rabbi artinya, makna awalnya ya Rabbi, iyanya dihapus. Kalau orang Arab biasanya kalau memanggil kata memanggil orang diawali dengan kata ya. Ibu namanya siapa? Bu Rina? Mana Ibu Rina? Enggak datang Bu Rina. Enggak datang Bu Rina. Ya fulan, artinya kita manggil si fulan. Tapi terkadang ya itu dihapuskan. Langsung saja fulan. Karena berbagai macam faktor. Mungkin karena sudah akrab atau terburu-buru ingin memanggilnya. Ada hajat yang penting. Nah, ketika kita bilang Rabbi, maknanya ya Rabbi. Iyanya dihapus, tinggal Rabbinya. Menunjukkan hajat kita kepada Allah, seakan-akan kita buru-buru untuk berdoa kepada Allah, hajat kita besar kepadanya. Doa kita apa? Nah, kalau kita membaca kalimat Rabb atau Rabbi atau Rabbana, maka kalimat Rabb inilah yang mestinya kita tempatkan sesuai dengan porsi dan kedudukan dan maknanya. Kalau kita waktu kecil, anak kecil misalnya, biasanya kalau ada apa-apa dia manggil siapa? Ummi, ya kan? Mama, ibu, ibuku, bunda. Kalau ibu lu manggil apa, Kak? Ama.
Kalau zaman saya sudah banyak mama, ya saya manggil mama, ibu, ya. Kalau kini bunda, mami, ya. Apa lagi? Jarang yang manggil emak ini, jarang, ya. Gengsi. Nah kalau emak lanjutnya seketik, kalau mami lanjutnya kadang. Kayaknya enggak mau dipanggil emak lagi. Intinya kalau orang anak kecil, kenapa dia kalau ada apa-apa, ada bahaya atau ingin sesuatu, dia pasti manggil ibunya. Kenapa? Karena ketika dia manggil ibunya, dia menganggap ibunya itu adalah satu-satunya yang akan bisa menanggulangi masalahnya. Oh, ada orang yang jahatin dia, yang bisa melindungi adalah ibunya. Dia pengen beli permen, pengen balanjo, pengen segala macam, yang bisa memenuhi adalah ibunya. Kalau dia kesulitan mencari sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, kaos kakinya hilang, bajunya tidak ketemu, ya kan? Maka dia panggil ma, gitu kan? Langsung teriak. Nah, itu maka seorang mukmin yang sudah dewasa, seorang muslim yang sudah berfikir dan memiliki Rabb Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedikit-sedikit juga ngadu, tapi bukan ke mama lagi, tapi bukan ke bapak lagi, tapi ke Allah. Dikit-dikit ada Allah. Kalau anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, balita, atau anak SD lah, bahkan sampai SD, itu kalau pergi sama bapaknya ke mall, ke pasar, bawa duit enggak dia? Enggak bawa duit, enggak bawa apa-apa, cuman baju aja yang menempel. Ketika ditanya, kenapa kamu enggak bawa uang? Kan ada papa. Kenapa kamu enggak bawa kartu debit ATM? Kan ada papa, ada mama. Nah, begitu juga seorang muslim. Kalau sudah dewasa, kita tahu bahwasanya Rabb kita. Rabb itu maknanya apa sih? Yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang memelihara kita, yang mengawasi kita, yang mengatur urusan kita secara detail, bahkan yang tidak kita ketahui bahkan. Itu makna kalimat Rabb. Ada bagian irisan makna Rabb ini pada orang tua kita. Orang tua kita memang tidak menciptakan kita, tapi mereka memelihara kita sejak kita di janin, di rahim. Memang orang yang memberikan rezeki Allah, tapi orang tua kita yang menjadi asbab datangnya rezeki sehingga kita bisa makan, dipenuhi kebutuhan pakaian, sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Padahal di balik kemampuan orang tua ada kemampuan yang maha, yaitu Allah. Tanpa izin Allah cabut kasih sayang orang tua bisa bunuh anak. Kalau Allah cabut rezeki seseorang bapak, makan anaknya nggak bisa makan. Kalau Allah sudah cabut kekayaan daripada orang tua nggak akan bisa memberikan nafkah sepeser pun bagi anak turunannya. Maka ketika kita sudah dewasa, sudah mulai berfikir, ada kasih sayang yang lebih daripada orang tua kita sendiri. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan kisah ini di majelis, bagaimana Nabi SAW menggambarkan, mengcompare, membandingkan kasih sayang Allah dengan kasih sayang seorang ibu. Suatu ketika Nabi berceramah, berkhutbah. Majelisnya banyak, ada ibu-ibu di situ juga, ada ibu-ibu yang menggendong bayi. Kemudian bayi itu menangis, heboh majelis, berisik. Padahal majelisnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, hadirin, para sahabatku, mungkin tak ibu yang punya bayi yang menangis itu melemparkan anaknya ke neraka, ke api? Mungkin tak? Ada api gadang, lemparnya bayinya. Mungkin tak? Tak mungkin seorang ibu menyakiti anak yang demikian, kecuali ibunya Miriam. Maka kata Nabi SAW, Allah 70 kali lipat lebih tidak mau melemparkan hambanya ke neraka. Makna 70 bukan 70 hakiki, tapi Allah jauh lebih maha penyayang daripada sosok seorang ibu kepada anaknya. Qul li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, ibadi, siapa itu? Yaitu allazina asrafu, ya orang yang ala anfusihim, orang yang berbuat dosa secara banyak, orang yang berlebihan dalam berbuat aniaya dan dosa. Jangan kamu berputus rahmat dari kasih sayang
Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada zat yang kasih sayangnya jauh melampaui seluruh makhluk ini sayang kepada kita, bahkan orang tua kita, yaitu Allah, berarti ketika kita membaca Rabbi lebih daripada kita membaca ya ummi, ya abi, ya ukhti, ya akhi, bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika kita beribadah, ada lafaz doa dan zikir yang dimulai dari kalimat Rabb. Dalamilah makna Rabb tadi itu sebagaimana yang kita bahas. Lebih kita memanggil ummi, bagaimana kita sayang kepada ibu kita dan ibu pun sayang kepada kita. Lebih daripada kita manggil abi, ayah, apa, abah, apa serah. Lebih daripada itu sebenarnya, jauh. Maka jangan sia-siakan, jangan lewatkan ketika kita berzikir baca kalimat Rabb tanpa makna. Kosong saja kita di situ, tidak ada hadir hati kita ketika mengucapkan kata Rabb, kita telah menyia-nyiakan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak biasanya manggil kata ibu, penuh maknanya itu. Harapan saya ke ibu saya, yang berikan saya perlindungan ibu saya. Satu-satunya makhluk rasanya anak kecil itu yang ia percaya hanya ibunya. Orang lain nggak akan percaya dia. Nah, begitulah tauhid itu dibangun. Allah mengenalkan kita sedikit kasih sayang makhluk agar kita ngerti kasih sayang Dia kepada kita lebih daripada itu. Allah mengenalkan kita ibu, mengenalkan kita ayah, menjumpakan kita kepada saudara kita, teman-teman yang mungkin sayang kepada kita, agar kita tahu rasa kasih sayang itu bentuknya apa sih secara sekilas saja. Hakikat kasih sayang itu adalah Ar-Rahman, yang maha penyayang, Ar-Rahim, yang maha pengasih. Jadi jangan sampai hati kita ini buta, lalai ketika kita mengucapkan Rabb, kalimat Rabb dalam doa-doa, tapi kosong daripada pemaknaan, ya. Jadi kan lafaz doanya tadi duduk di antara sujud, Rabbil firli. Sebenarnya Rabbi pisahkan, kita pecah ya Bu ya. Ada doanya di sini. Rabbi itu satu kata lagi, kemudian ighfir baru li. Ada 3 potong kata sebenarnya di situ tuh. Cuman karena bahasa Arab ini bisa disambung-sambung untuk memudahkan, dan memang begitu ucapan yang paling fasih, terkadang menyebabkan kita kesulitan untuk mempelajari bahasanya, itu masalahnya. Jadi ketika saya dulu TPA, waktu SD itu TPA, kenapa sih ayat Quran itu tidak langsung saja harus, kan kita kalau baca ayat Quran kan nyambung semua Bu. Beda kalau kita baca bahasa Indonesia, saya makan nasi, ada pisah-pisah, saya makan nasi. Kalau bahasa Arab kan saya makan nasi, nyambung kan? Nun bertemu nun kan? Jadi tasydid dia di situ. Bahkan tidak disambung, saya gitu kan? Penulisannya tetap berpisah, tapi ucapannya disambung. Itu untuk memang seperti itulah bahasa yang fasih dan untuk memudahkan kita pelafalan. Tapi ada kelemahannya. Bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab akan sulit untuk mempelajari atau memahaminya. Maka kalau kita sudah belajar lafaz dalam Quran dan hadis atau bahasa Arab, kita mesti potong-potong supaya mudah untuk dipelajari. Baik, sama kayak ketupik bukan sate. Ibu kan tidak langsung makan ketupik tucik langsung kan? Tapi dipotong-potong dulu kan? Lah dipotong, kadang potong dulu balik ke sendok. Kadang-kadang benar potongannya. Baik, Rabbi ghfirli itu ada 3 kata Ibu ya. Pertama, Rabbi maknanya tadi kita sudah jelaskan sedikit ya. Kemudian ighfir itu kalimat permohonan. Kata dalam bahasa Arab sebutnya fi'il amr, kata perintah. Tapi kalau kata perintah itu untuk atasan ke bawahan. Kalau dari bawahan ke atas namanya permohonan, harapan, permintaan, request. Bisa dikabul, bisa enggak kalau orang yang minta dari bawah sampai ke atas. Tapi kalau orang atas minta ke bawah harus dilakukan. Nah, kalau kita bilang ighfir, ini bukan kata perintah. Siapa kita minta Allah? Berarti ini permohonan. Berarti ketika kita baca kata yang bentuknya kata perintah dalam doa dan zikir, kita pertama sikapnya harus sadar kita di bawah. Jangan merasa kita di atas. Repot kalau sudah minta gayanya gaya bos. Jangankan ke Allah, manusia aja kalau kita minta, tapi minta bantuannya kayak bukan dapat
dapat yang kita minta, malah dapat cemoohan dan lain sebagainya. Siainyo gitu kan, siawak gitu kan, sudah minta mengarih lo itu bahasa Minang. Baik, ighfir artinya aku mohon ya Allah supaya engkau, karena kalimat fi'il amr itu arahnya dua, yang meminta kepada yang diminta. Nah, ada yang ketiga itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab takdir fa'ilnya, pelakunya itu wajib anta. Nah, ini penting belajar bahasa Arab ya. Jadi ketika kita ngomong ighfir, tahu diri kita di bawah, kemudian yang kita minta itu strike langsung kepada engkau, maksudnya di situ. Ighfir, mohon ya Allah, aku merendah di sini mohon kepada engkau satu-satunya untuk mengampuniku. Itu makna jadinya. Li, kalau ighfir itu kalimat umum, artinya ampunilah ya Allah, tolong ampuni. Siapa yang diampuni? Li itu menunjukkan objeknya siapa? Kita sendiri. Makanya redaksi doa yang lain boleh, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiyal minal baitiyal mu'minina wal mu'minat. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ampuni dosaku, kedua orang tuaku, dan siapapun yang masuk ke rumahku dari kalangan orang beriman dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Atau doa yang lain, li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan ampuni juga dosa ikhwanina, saudara-saudara kami yang telah duluan masuk Islamnya, pendahulu kami sebelum kami. Jadi kalimat lam itu untuk siapa? Maknanya li, untuk diriku ya. Jadi Rabbighfirli baca dua kali, Rabbighfirli itu ucapan atau zikir yang kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud. Baik, riwayat yang lain dalam Sunan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian bibinya bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maimunah nama bibinya, bercerita bahwasanya salatun Nabi alaihi salatu wasallam fil laili fa dzakara qala wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajadati qala rabbighfirli. Jadi hadisnya panjang, dikutip bagian duduk di antara dua sujud saja. Kalau Rasul itu mengangkat kepala daripada sujud, maksudnya duduk di antara dua sujud, beliau mengucapkan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Dalam riwayat yang lain, tunggu dulu, kaja sih Bu. Dalam riwayat yang lain ditambahkan wa'afini. Sanadnya hasan, wallahu a'lam. Jadi gimana bacanya Bu? Jadi terkadang lafaz doa yang kita pelajari di buku-buku fikih itu sudah melalui proses para ulama, digabungkan beberapa riwayat dijadikan satu. Kalau bedah secara riwayat hadisnya, berarti ada dua riwayat tuh di situ yang kita temukan. Cuman buku praktis fikihnya sudah digabungkan oleh para ulama fikih. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wa'fu anni juga ada Bu ya. Baik. Tapi di dalam buku ini, saya bilang dalam buku ini tidak ada wa'fu anni. Mungkin di buku yang lain, wallahu a'lam. Ya, saya tidak mengatakan bid'ah, salah, keliru, sesat, enggak. Tidak ada sesat-sesatnya di sini, cuma perbedaan periwayatan saja. Wallahu a'lam. Sekali lagi itu ada di halaman berapa Bu? Halaman 42 di bukunya. Bukunya punya kan Bu ya? Fotokopiannya. Itu saya pecah per kata itu Bu. Rabbighfirli, maknanya ighfir apa? Ampunilah aku ya. Ampuni dari dosa-dosa, ampuni dari segala kesalahan. Makna ampuni, ghufran itu dalam bahasa Arab sebenarnya banyak maknanya. Makna ghufran dalam bahasa Arab itu banyak. Yang pertama bermakna maaf. Maafkan saya ya Allah dari kesalahan yang telah diperbuat. Kalau kita bilang mohon maaf, berarti kita ngaku salah apa enggak? Nah, berarti ngaku salah. Nggak mungkin orang minta maaf sekedar gimmick. Orang kalau benar-benar minta maaf, berarti dia sudah ngaku salah.
Nah, jangan seperti anak kecil. Kamu yang makan makanan abang ya? Enggak, katanya. Tadi saya letak di sini kok tiba-tiba habis gorengan. Kamu yang makan? Enggak. Besok jangan diulangi lagi ya. Baik, saya akan ulangi lagi. Berarti dia enggak ngaku. Tetapi setelah ditanya, berarti dia makan juga. Jadi ketika kita ngomong ighfirli, maafkan hamba, itu makna yang pertama, maaf. Makanya wa'fu artinya maaf, biarkan. Ya. Yang kedua makna ighfir atau ghufran tadi maknanya ditutupi aib kita sebab dosa itu. Makna yang kedua apa, Bu? Ditutupi aib kita atau keburukan dari dosa itu daripada kita dijauhi dari perbuatan itu. Apa dampaknya? Nah, kemudian yang kedua apa? Irhamni. Ya. Jadi kalau mau kita pecah, Rabbighfirli, ulangi lagi, Rabbirhamni, bisa begitu. Kalau mau, Rabbirhamni, ya Rabb irhamni. Dari kata rahmah artinya kasih sayang, irhamni, sayangilah. Ya, limpahkan aku rahmat Engkau wahai Allah. Kemudian ujburni. Kalau mau disambung, kalau mau dipisah, ujbur, ya, ujuburni, Rabbighfirli warhamni, karena ada huruf waw di situ, Ibu ya. Waw di situ kalau dia bertemu dengan alif ini, maka dia seolah-olah tidak ada. Ya, jadi ada, kalau nggak ada huruf waw, jadi begini bahasanya nih, Rabbighfirli wa irhamni wa ujburni wa irfa'ni. Itu bahasa Arabnya begitu. Cuman karena kita pakai waw, maka disambung saja lagi. Ya. Berarti banyak permintaan kita ya. Ya Allah, ampuni aku dan sayangi aku dan ujburni, pulihkan aku. Ya. Al-jabru artinya ialah kalau orang luka biasanya dikasih apa, Bu? Kalau orang luka dikasih perban. Kalau lukanya parah ya, dikasih minimal apa, Bu? Yang apa? Sabuk merek loh. Plester ya, dikasih plester obat itu. Hansaplast, Handyplast. Itu namanya al-jabr, ya, menutupi. Untuk apa kita ditutup itu? Supaya dijauhkan dari bakteri, cepat sehat, tidak masuk kuman dan debu dan lain sebagainya. Jadi kalimat ujburni maksudnya ialah sembuhkan hamba ya Allah, pulihkan. Karena dosa itu menyakiti batin kita, dosa itu menyakiti rohani kita, maka kita minta pemulihan dari Allah, ujburni. Kemudian irfa'ni, warfa'ni. Ar-raf'ah artinya kemuliaan. Ar-raf'ah artinya kedudukan yang tinggi. Berarti kalau kita bilang irfa'ni, warfa'ni artinya kita minta dinaikkan derajat kita, dimuliakan, jangan dihinakan. Ya. Kalau kita sudah minta ar-raf'ah, kedudukan di sisi Allah, berarti kita minta kemuliaan yang sebenarnya. Karena ada kemuliaan yang tidak sebenarnya. Kalau pejabat tinggi mengangkat pejabat rendah, itu kan dinaikkan derajatnya tuh, Bu. Tapi belum tentu itu bisa memuliakan seseorang secara hakiki. Tetap saja kalau dia korupsi, langsung pakai baju oranye, hina langsung. Itu yang ketahuan. Kalau yang tidak ketahuan dihinakan nanti di akhirat. Jadi kalau kita minta irfa'ni dalam zikir-zikir kita, artinya kita meminta kemuliaan yang sebenarnya, bukan kemuliaan yang abal-abal, yang palsu. Baik, dinaikkan derajat kita. Irfa'ni. Kemudian warzuqni wa urzuqni. Ar-rizq artinya rizki ya, jadi bahasa Indonesia ya. Rizki. Jadi nama saya juga. Warzuqni, berikanlah hamba rizki. Apa itu rizki? Sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, itu namanya rizki. Sesuatu yang kita manfaatkan, sesuatu yang kita peroleh dan manfaat bagi diri kita. Kadang tidak semua yang kita peroleh ada manfaatnya. Meskipun orang memandang itu rizki. Dapat dia mobil bagus dari perusahaan, ya, dia kerja di swasta misalnya, jatah per 5 tahun itu dapat mobil baru.
Apakah mobil yang diberikan perusahaan itu rezeki? Belum tentu. Baru hari pertama dia naik, celakaan. Berarti itu musibah, bukan rezeki. Tapi ibu tidak pernah dapat mobil baru. Ada tetangga beli mobil baru, ibu pertama nanya, itu rezeki itu. Jadi rezeki itu sesuatu yang datang kepada hidup kita dan kita bisa memanfaatkannya, dapat peroleh kita. Sampai juga ke masjid gara-gara mobil itu. Padahal yang beli siapa, yang nyupirin siapa, yang isi bensin siapa, kita tinggal naik. Ini rezeki ini. Ibu bikin makanan, rendang misalnya 3 kilo daging gitu kan, kemarin pas kurban. Apakah itu dikatakan rezeki untuk ibu? Belum tentu. Kadang yang makan ibu loh. Yang makan anak-anak atau tetangga atau dibagikan pada orang lain. Tiba-tiba ibu tidak pernah masak. Datang orang ke rumah. Bu kado seketek, kira 4 kilo daging rendang. Seketek kecil. Berarti itu yang rezeki ibu kalau ibu makan. Itu yang kita inginkan. Mana ingin rezeki apa rezeki yang samar kayak tadi itu? Rezeki yang asli yang kita minta, bukan rezeki yang samar, belum jelas, belum rezeki namanya. Baik. Jadi rezeki apa pengertiannya, Bu? Sesuatu yang datang kepada kita dan memberikan manfaat yang jelas kepada diri kita. Rezeki itu tidak hanya berupa uang. Uang itu rezeki paling rendah. Rezeki yang paling tinggi itu ialah hidayah. Mengenal siapa Allah itu rezeki itu. Punya hati yang tenang, itu rezeki yang paling besar itu. Punya hati yang mudah khusyuk, mudah menangis. Kalau sholat tuh enak, itu rezeki paling besar tuh. Kemudian apalagi rezeki yang lain? Punya anak yang salehah, punya anak yang saleh, itu rezeki yang besar itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Punya anak yang qurrata a'yun itu rezeki. Dulu ada pak bilang, Ustaz, dulu ambo tidak faham apa makna qurrata a'yun itu dah. Ya Allah, berikanlah kami pasangan azwajina, pasangan-pasangan, kemudian keturunan-keturunan yang menyejukkan mata. Qurrata a'yun. Dulu saya kira, Ustaz, anak yang menyejukkan mata itu anak yang berpendidikan, S1, bisa kita kuliahkan sampai S1, S2, S3, kerja, berduit dia, lalu dia mengirim kita per bulan uang. Itu saya anggap itu qurrata a'yun. Ternyata tidak. Dari sekian anak saya, satu anak saya secara akademik biasa-biasa saja, kerja juga biasa-biasa saja, tetapi agamanya, sopannya kepada saya luar biasa. Kerudungnya dijaga, auratnya dijaga, akhlaknya santun anak. Dari sekian anak saya itu yang paling, menurut saya yang paling qurrata a'yun, yang paling menyejukkan mata. Punya anak kayu tapi magi piti lempar ke muka ibu. Ibu ambil apa? Kira-kira gimana? Ndak qurrata a'yun itu. Jadi diberikan pasangan yang baik, yang soleh, dan anak keturunan itu juga rezeki yang besar. Kemudian apalagi rezeki? Banyak rezeki ibu sebenarnya. Apalagi bu? Ilmu yang kita peroleh daripada guru-guru kita di masjid atau dimanapun, itu namanya rezeki, termasuk rezeki yang besar. Itu diberikan kita pemahaman agama, tata cara beribadah, itu rezeki yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ilmu kita buta. Tanpa ilmu kita bingung, tanpa ilmu kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana hitam yang putih, bisa kita bedakan. Baru kemudian rezeki paling rendah itu adalah uang. Karena orang menganggap uang itu rezeki paling besar, sehingga orang berebut mencari itu. Pada tidak berebut orang mencari rezeki yang lebih besar lagi, apa tadi? Hidayah. Kata Rasul, seandainya orang mengetahui rezeki yang ada pada sholat subuh berjamaah, mereka akan mendatanginya walaupun merangkak-rangkak. Karena orang menganggap rezeki itu terbatas dan hanya daripada piti saja, daripada money saja, daripada fulus saja, daripada rupiah saja, dolar saja. Pada rezeki yang paling besar itu ialah iman dan amal soleh. Baik. Ini pembahasan rezeki, pembahasannya panjang juga ini. Kemudian Rabbi, apa tadi? Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini. Aslinya wa dan ihdini.
Ya Allah, berikanlah hamba hidayah. Berarti tadi kan kita minta rezeki, sedangkan rezeki kemudian hidayah itu termasuk rezeki. Kemudian kita minta hidayah lagi, menunjukkan bahwasanya hidayah itu kebutuhan kita yang paling besar kepada Allah. Lebih besar daripada oksigen, lebih besar daripada makan siang nanti. Jam berapa sekarang? Jam 12. Lebih besar daripada kebutuhan apa lagi? Rumah, pakaian, hidayah. Kenapa? Orang tidak dapat oksigen, paling-paling mati. Setelah mati apa lagi? Tergantung ada iman tidak dia, ada amal soleh yang dia kerjakan atau tidak. Berarti yang lebih penting bukan nafas, bukan oksigen. Ada yang lebih penting dari apapun di dunia ini, yaitu adalah iman dan amal soleh. Maka ciri orang yang sukses dalam Al-Quran itu pasti dua itu, iman dan amal. Allazina amanu wa amilus salihah, diulang terus dalam Quran, karena itulah yang paling berharga di sisi Allah, yang Allah lihat dari seorang hambanya. Baik. Kemudian rezeki yang menengah. Rezeki yang paling tinggi itu iman. Rezeki yang menengah apa? Yang paling kecil dari uang. Yang menengah kesehatan. Banyaknya piti tapi kalau tidak sehat di ICU. Orang makan lama, awak makan berbuah. Orang bertambah, awak nambah infus. Salah. Karena kesehatan, rezeki yang menengah sudah diambil. Tapi anda rezeki yang paling tinggi tetap hidayah. Kenapa? Buat apa badan sehat tapi tidak sholat? Hanya menjadikan tubuh kita santapan neraka saja itu ibaratnya. Badan sehat, muka glowing, cantik, luar biasa, tapi hina di sisi Allah karena tidak pernah dibawa sujud, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak ada, jadi bahan api neraka saja. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, dan jauhilah oleh kalian, takutlah oleh kalian apa? Neraka itu yang bahan bakunya adalah manusia. Jadi bahan baku ya, bukan yang dibakar, bahan baku ibaratnya. Kalau tidak ada dia, tidak ada neraka ibaratnya itu. Berapa dahsyatnya ungkapan Al-Quran itu. Ya, waquduha an-nasu wal hijarah. Baik. Jadi apa doa kita tadi? Warzuqni wahdini wa'afini. Kita minta afiat. Apa itu afiat? Kesehatan. Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat dompetnya, ya. Baik. Dalam buku fikih kita jumpai tambahan wa'fu anni. Sebenarnya kalimat al-afu terkandung dalam makna dalam kalimat gufron yang pertama tadi, ighfir. Karena kalimat ighfir, perminta ampunan itu termasuk maknanya adalah al-afu. Al-afu itu pembiaran. Jadi jangan dibawa disangkui-sangkuian, ya Allah. Kalau kita bikin salah misalnya kepada seorang, kalau orang itu tidak memaafkan, artinya orang itu secara bahasa ini ya akan membawa ke pengadilan, akan dituntut oleh jaksa, akan dibawa kita dengan borgol oleh polisi, disidang dan lain sebagainya, karena dia tidak membiarkan kita, tidak melepaskan kita. Jadi kalimat al-afu, kita minta pada Allah, wa'fu anni, maknanya ya Allah kesalahan saya ini tidak usah lagi dilibat-libatkan, jangan dibawa-bawa lagi ya Allah, itu maknanya. Tapi kalau karena apa? Karena kalau Allah sudah membawa kesalahan kita itu jadi repot, dicatat oleh malaikat raqib atid, kemudian nanti dihisab, dipertanggungjawabkan, boleh jadi ditimpakan azab di dunia, dihisab di sakratul maut dia bisa mengganggu kita dalam bersyahadat, kemudian ketika kita masuk kubur bisa jadi persoalan, atau di padang mahsyar menjadi tanda kita diazab, ya. Sebagian dosa itu ditampakkan ketika padang mahsyar, atau nanti menyebabkan kita terjerembab di dalam neraka yang terdalam. Nauzubillahi min zalik. Kalau sudah Allah libatkan dosa kita itu, maka kita minta pembiaran, wa'fu anni. Itu salah satu makna daripada ghufran yang kita sebutkan di awal, Rabbighfirli. Jadi dalam kata maghfirah itu banyak makna. Yang pertama pembiaran, yang kedua pemaafan, yang ketiga pemulihan juga, ya, dan yang keempat penutupan aib. Jadi ghufran itu maknanya banyak.
Ghufran atau ampunan kalau bahasa Indonesia itu kurang mengampu makna yang banyak terkandung dalam makna al-ghufran itu, ya. Ampuni, apa sih makna ampuni itu? Enggak terlalu bisa mewakili makna ghufran yang sebenarnya dalam bahasa Arab. Baik. Ke sini ada pertanyaan, Bu? Kalau Ibu biasa baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baik. Lanjutkan, enggak apa-apa, Bu. Kemudian setelah itu setelah itu kita setelah tumak ninah dengan cara berzikir dan mentadaburi artinya, ya. Ada seorang ulama yang memberikan lataif hikmah di sini. Kan berapa poin yang kita minta tuh, Bu? Yang pertama minta ampunan, maghfirah, minta rahmat, minta pemulihan, minta diangkat derajat, minta rezeki, minta hidayah, dan minta kesehatan. Ada 7 poin, 6 sampai 8 poin bahkan yang kita minta kepada Allah di antara duduk di antara dua sujud ini. Duduk di antara dua sujud ini. Permintaan ini kan banyak nih, Bu, minta apa ya? Yang inti yang berdagu-dagu sih minta kepada Allah, ha? Itu diapit oleh sebuah ibadah. Apa itu? Permintaan kita yang banyak ini diapit oleh satu ibadah dalam solat. Apa? Sujud. Ya salam. Sujud. Hikmahnya apa? Kalau kita ingin diampuni Allah, perbanyak sujud. Kalau ingin dirahmati, disayangi oleh Allah dan Rasulnya, perbanyak sujud. Kalau ingin diberi kesehatan dan pemulihan, diperbanyak sujud. Kalau ingin diberi rezeki, perbanyak sujud. Kalau ingin diberikan hidayah, perbanyak sujud. Kalau ingin diberikan afiat dan kesehatan, perbanyak sujud. Sujud menjadi kuncinya. Sebab apa? Sujud itu filosofisnya apa sih? Sujud itu filosofisnya ialah melepaskan sombongan dalam batin kita. Orang yang sombong itu sulit diampuni oleh Allah. Iblis, apa yang menyebabkan dia diusir? Sombong. Orang yang sombong sulit mendapatkan rahmat Allah. Iblis sombong, dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah itu artinya apa? Istilahnya adalah ar-rajim. Makanya iblis disebut dengan asy-syaitan ar-rajim. Artinya asy-syaitan, setan yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buka buku tafsir, begitu penjelasan para ulama. Kemudian kalau orang punya sombong, maka sulit derajatnya naik, bahkan dia rendah terus. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Siapa itu? Fir'aun, Namrud dan yang selevel atau sesama dengan mereka. Jadi siapa yang meninggi, Allah rendahkan. Siapa yang merendah, Allah tinggikan. Man tawadha'a lillah yarfa'uhu, au kama qala, siapa yang bertawadhu, yang merendah, ditinggikan. Awak sih sama awak sama manusia, ada orang sombong suka enggak, Wak? Apa itu apa pun? Sombong. Ibu tu tahan sombong. Orang yang sombong itu jangankan Allah, sama makhluk aja enggak suka kita. Baik. Kemudian orang yang sombong rezekinya sulit. Kemudian orang yang sombong sulit dapat hidayah. Karena ilmu, hidayah, petunjuk itu ibarat air. Kalau dia meninggi, kalau dia meninggi, bisa enggak air itu naik ke atas? Kecuali pakai saneo. Tapi alamiahnya air itu tidak akan bisa naik ke atas. Air itu akan terus mencari di mana yang rendah. Makanya kalau hujan lebat di Padang ini, di mana banjir? Berarti itu daerah rendah, itu maksudnya. Berarti itu daerah yang rendah karena air selalu mencari tempat yang rendah. Begitu juga ilmu, hidayah. Kalaulah sombong jamaah ke ustaz, itu tidak akan masuk ilmu ustaz itu. Apa ustaz itu? Nah, ustaz itu ilmunya kuli-kuli sini. Nah, inilah sombong nih. Tidak akan masuk ilmu. Kalau jamaah atau murid lah, kalau sudah rendah hati, dia mengharapkan ridha Allah dan mendengarkan dengan hatinya, maka ilmu itu mudah
masuk. Tapi kalau dah sombong judul di awalnya itu susah masuk ilmu. Yang ada meremehkan. Maka kata Rasulullah SAW, al-kibru, sombong itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, meremehkan kebenaran, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain yang menyampaikan kebenaran itu. Ya. Lanjut. Kalau orang sombong, maka cenderungnya dia sakit-sakitan. Ya. Jadi orang yang tawadhu itu Allah berikan afiat, ya. Allah berikan kesehatan. Sebenarnya afiat ini tidak hanya sehat. Kalau orang sehat namanya salim atau sahih. Kalau orang afiyah maknanya dia sehat lahir dan batin. Sehat itu maknanya sehat secara lahir, afiyah maknanya sehat secara batin. Maka kalau ditanya orang Indonesia, apa kabar Bu? Kabar sehat wal afiat. Maknanya apa? Sehat fisiknya dan sehat batinnya. Di luarnya sehat, di dalamnya juga sehat. Ada orang yang tampak luarnya sehat tapi ternyata udah stadium 3, stadium 4. Nauzubillahi min zalik. Terlambat penanganannya, tinggal menghitung hari. Ada orang yang sehat batinnya tapi fisiknya sakit. Yaitu orang-orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sudah sakaratul maut. Itu rohaninya bagus, bercahaya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu buat orang yang akan meninggal, itu malaikat yang bilang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Fisiknya sakit, stadium 4, stadium 5, stadium 100. Tapi batinnya afiat, hatinya sehat. Baik, kita inginnya dua-duanya Bu ya. Sehat lahir batin, sehat fisiknya, sehat dalamnya juga. Baik. Jadi sekarang kalau kita baca doa ini harus beda. Ya, kalau tidak beda, ya percuma kita hadir di sini. Kita baca Rabbi tadi dengan maknanya, kemudian minta. Kadang kita ini bukan kurang berdoa, tapi kurang memantapkan kualitas doa itu sebenarnya. Bukan kita nggak sholat. Kadang banyak orang yang sholat, tetapi hanya ritual. Wifili warhamni wajburni wafani warzuqni wadini wa'afini wafani Allahu Akbar. Ini ada enggak begitu? Biasanya anak TK begitu. Baru belajar sholat kan yang penting hafal. Rabbi firli warhamni wajburni, pakai irama pula. Ni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu Akbar. Cukup ketika masih kecil begitu. Kalau sudah dewasa jangan sama lagi dengan kita harus beda levelnya. Makanya banyak orang yang sholat dengan kualitas anak kecil. Mohon maaf, banyak orang sholat kualitasnya kualitas anak TK. Apa itu kualitas anak TK? Sekedar hafalan dan tidak mau peduli apa artinya. Padahal yang kita baca itu hajat kita dunia wal akhirat. Yang butuh kita, bukan Allah. Makanya pelatihan atau kajian tadabbur bacaan Quran ini tujuannya buat kita sendiri untuk meningkatkan kualitas kita. Solat kita sudah kelas orang dewasa. Solat kita kelas mukmin, bukan solat kelas TK Pertiwi, TK Pembina dan lain sebagainya. Baik, ada pertanyaan Ibu? Udah yang sebalik tadi? Hah? 11 kurang seperempat. Kemudian tadi hikmahnya apa kita sebutkan? Siapa yang menginginkan? Hah? Oh iya, pertanyaan ada. Siapa yang bertanya? Oh iya, silakan. Nah, nampak Bu, maaf. Katanya kalau kita sholat menggunakan kacamata itu jadinya mubah. Nah, itu gimana Bu? Sholat menggunakan kacamata hukumnya? Karena saya biasa sehari-hari melakukan itu, agar kacamata tetap dipakai ketika sholat. Itu katanya jatuhnya mubah. Mubah? Ya. Mubah artinya? Boleh? Ya, betul. Boleh-boleh aja Bu. Kacamata itu kategorinya sudah pakaian yang kita kenakan, sama dengan pakaian. Ibu pakai gelang, pakai jam, apa hukumnya membawa sholat? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kecuali laki-laki pakai gelang atau kacamata emas.
Memakai emas bagi laki-laki hukumnya haram. Maka ketika dia bawa sesuatu perbuatan yang haram dalam solat, tidak mencederai solatnya, tapi mengurangi pahalanya. Ya. Apalagi orang yang kacamatanya memang suatu yang sudah menjadi kewajiban. Karena memandang dalam solat itu hukumnya sunnah. Kalau kita memecingkan mata ketika solat, hukumnya makruh, kecuali ada situasi yang lebih baik kita memecingkan mata. Misalnya sebagian ulama katakan kalau seorang itu dengan memecingkan mata dia lebih khusyuk, maka boleh dia membuka mata. Tidak sampai sunnah, boleh saja. Menutup mata maksudnya. Boleh dia menutup mata. Tapi asasnya dalam solat itu kita harus membuka mata. Kita bukan berarti solat khusyuk itu terbang ke langit 7, enggak. Ketika kita solat khusyuk itu bukan berarti kita menafikan keadaan sekitar. Karena banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan bagaimana kita harus menyikapi situasi dalam solat. Maka itu tidak mungkin kecuali kita menghidupkan, memakai indera kita, mata, telinga. Tidak boleh kita mentulikan telinga kita atau apa istilahnya. Maka kalau orang yang mengharuskan diri dia pakai kacamata, minusnya tebal misalnya, selintrisnya tebal, makanya pakai kacamata supaya tahu kelihatan siapa yang bergerak, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Maka wajib sebenarnya dia kacamata. Itu kira-kira Bu ya. Kecuali kacamatanya ini menutupi keningnya, atau kacamatanya itu terbuat dari emas tadi itu, buat laki-laki ya. Aduh, kacamata orang nutikan yang aduh sih Ustaz. Nah, ya. So, kacamatanya terlalu mewah, banyak berliannya gitu kan. Ah, itu jadi bikin ria dia solat kan. Nah, jadi itu lain persoalannya. Baik, jadi tidak apa-apa Bu, kacamata boleh saja Bu, hukumnya boleh. Ada tanya lagi Bu? Silakan. Ibu yang di belakang. Ah, iya. Jadi kita yang baru datang, yang baru, boleh nggak pakai di sini di belakang gitu Pak? Oh. Karena sudah penuh cuma satu. Iya. Pernah kita bahas ya soal ini Bu ya. Cara mengisi soft dan bagaimana sikap kita kalau kita sholat sendiri di dalam soft, tidak ada kawan. Baik. Kalau kita sholatnya batal di dalam sholat, entah itu karena alasan apa, misalnya keluar angin di belakang, katanya di belakang kan, nah, berarti sudah hakul yakin itu sholat kita batal. Bunyinya ada, baunya kareh, keluar lah Ibu. Keluar, maka tidak apa-apa kita menginjak tempat melewati orang yang sholat. Ya, kalau orang sholat sendiri, sutrahnya tempat sholatnya itu adalah batas tempat dia sujud. Misalnya saya sholat di sini nih, berarti maksimal orang bisa boleh lewat itu lewat sini nih, garis sini Bu. Boleh orang lewat di sini, tapi jangan sengaja lewat taruh hendak. Kalau dia lewat di sini, ini hukumnya haram. Harus kita halangi dia. Kalau lewat wilayah sujud. Makanya untuk mempermudah orang untuk mengenal mana wilayah sujud kita kasih kode. Kalau di zaman Rasul disebutnya sutrah. Sutrah itu macam-macam. Pernah dalam suatu riwayat Rasul membuka sorbannya dijadikan itu sutrah. Atau suatu ketika Nabi menancapkan sesuatu kayu kering, kayu ranting seperti itu, ditancapkan itu untuk mengetahui wilayah mana yang boleh dilewati, mana yang haram dilewati. Jadi itu boleh. Nah, kalau di masjid misalnya kita tidak pakai sutroh pun sebenarnya kayu yang tinggi itu pun tidak masalah, karena sudah ada batasan yang wajar seperti ini. Berarti tidak terlalu masalah lagi. Tapi kalau mau ditambahkan dengan kayu, sebagian masjid itu ada kayak papan gitu dikasih, boleh-boleh saja hukumnya. Atau tidak ada tas, misalnya waktu saya kuliah sering saya jadikan tas itu sebagai sutra. Kalau orang sholat sendiri nggak boleh kita melewati tempat sujud dia. Kalau berjamaah, sutroh seluruh makmum ini adalah sutrohnya imam cukup. Jadi tidak boleh kita melewati tempat imam, itu sudah merusak batasan sholat seluruh jamaah. Kalau kita misalnya sudah kebelet atau batal sholat kita, mau keluar dari jamaah sholat itu, maka nggak apa-apa kita melewati tempat sujud orang. Kenapa? Karena sutroh jamaah adalah sutroh imam sesuatunya di depan. Berarti boleh kita jalan
Nah, tapi seperlunya, nggak usah model-model bolak-balik pula. Seperlunya. Iya, tunggu dulu sebentar, Bu, belum sampai. Belum sampai, Bu. Sabar, Bu. Ngerti saya. Ngerti saya. Belum sampai, Bu, belum. Tunggu, sabar ya, Bu ya. Nah, Ibu tadi itu keluar karena sholatnya batal. Keluar dia ke kamar mandi, wudhu lagi, kemudian masuk lagi ke jamaah. Kalau ada soft, ibu kan meninggalkan tempat tadi kan, berarti kosong kan, maka tempat kosong itu dianjurkan orang untuk merapatkannya. Yang merapatkannya yang mana? Yang paling pinggir. Nah, berarti kalau kosong di sini berarti dia ke kanan. Cara merapatkannya jangan bersigagih. Nah, begitu. Dalam mazhab Syafi'i 2-3 kali gerakan, 2 gerakan 1, 2. Diam dulu. 1, 2. Begitu, Bu. Tapi kalau cuma satu orang berarti sekali cukup ya. Nah, begitu. Yang tu juga, kecuali ada tiba-tiba orang masuk untuk masuki itu, maka tidak perlu langsung ditambal istilahnya. Tapi kan nggak ada orang, berarti digeser. Kemudian ada orang yang masuk lagi sehingga soft itu penuh. Ibu baru datang kan? Itu pertanyaan ibu kan? Iya, paham saya, Bu. Iya. Kemudian boleh tidak kita solat sendiri tidak ada kawan dalam soft? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi hukumnya kurang disukai saja, tidak sempurna. Maka kalau orang mengerti teman di sebelah belakang itu jomblo sendiri, maka dia kasih kode, bisa tepuk sedikit, orang dibutuhkan mundur ke belakang, Bu. Orang itu akan mundur ke belakang menemani ibu. Kalau dia paham, tapi kebanyakan orang tidak paham. Kebanyakan orang tidak paham. Orang menyangkanya mengalam, Bu jadi imam gua aja. Iya. Kebanyakan orang tidak paham. Tapi kalau dalam mazhab Hambali wajib tidak sah berjamaah kalau ibu sendiri dalam mazhab Hambali. Tapi kan kebanyakan kita mazhab Syafi'i, jadi sah-sah saja. Tidak masalah, Bu ya. Ya gitu kira-kira, Bu. Lanjut. Kita sujud, baik. Bentar, Bu. Sebentar, Bu. Sudah ada pertanyaan di depan tadi. Sebentar, Bu ya. Antri. Sebelah sini. Ya, mohon maaf. Setelah ini, Bu ya. Setelah ini, ya. Pertanyaan Ibu barusan. Dalam sholat berjamaah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi atau Subhana Rabbiyal A'la 3 kali dalam sujud. Ternyata imamnya cukup lama sujudnya sehingga berlebih waktu. Boleh tidak kita tambah? Sangat boleh. Subhana Rabbiyal A'la dibaca 3 kali itu zikir minimal dalam sujud. Kalau Subhana Rabbiyal Azim 3 kali dalam ruku itu sudah sempurna zikirnya. Tapi kalau sujud itu minimal itu, Bu. Jadi seharusnya ditambahkan dengan doa atau zikir yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli, atau ditambahkan lagi jumlahnya juga boleh, atau pakai doa Rabbi ghafirli silahkan. Malah bagus, Bu. Itu tidak persoalan. Bu. Silakan, Bu, yang di belakang, mohon maaf. Tidak jadi loh, Bu. Ya, jangan mengamuk loh, Bu. Taruh. Bentar. Angin siapa keluar, Bu? Angin ibu atau angin orang? Kalau angin orang, cepat kabur dari situ. Kalau angin ibu yang keluar, apakah syarat doa harus suci? Apakah syarat berdoa harus suci? Tidak. Doa, zikir secara umum tidak perlu bersuci, Bu. Jadi kalau ibu lah keluar, ya, lanjut isi doa tu. Baca Quran tidak mengapa baca Quran tidak memiliki wudhu. Tapi hukumnya tidak beradab kalau kita memegang. Memegang ya. Tapi kalau baca Quran tidak punya wudhu, tidak apa-apa. Pahalanya tapi minimal. Kalau wudhu kali 10. Kalau dalam sholat kali 100. Tapi kalau kita tidak punya wudhu baca Quran tidak apa-apa. Kecuali ibu dalam keadaan orang yang dalam keadaan junub berhadas besar. Ini memang haram baca Quran. Tapi kalau sekedar tidak punya wudhu, dia berhadas kecil, tidak masalah. Kecuali dia memegang mushaf. Memegang mushaf hukumnya makruh.
kalau tidak memiliki wudu. La yamassuhu ilal mutahharun. Ini pendapat jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan kalau orang tidak memiliki wudu maka dia makruh memegang mushaf yang 100% isi Quran. Tapi kalau ada mushaf yang ada terjemahannya itu tidak apa-apa. Ya. Yang persoalan kentut selesai, Bu ya? Oh, dah. Nah. Nah, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Yang haram ialah ketika kita ada kamar mandi itu melafalkan dan menyengaja untuk membaca-baca. Tapi kalau tairiangan dawa atau kita berwudu perlu baca basmalah dalam hati karena memulai perbuatan, itu tidak apa-apa. Intinya kalau kita sudah melafalkan kita berdosa, atau kita menyengaja baca Quran dalam hati di dalam kamar mandi itu. Kalau teriringi saja atau hajat perlu kita menyebut itu, berzikir itu, baca basmalah misalnya kamar mandi itu berwudu, itu tidak masalah. Tapi kok khatamnya 30 juz kamar mandi, di luar kamar mandi tidak ada baca Quran. Nah, ini setan namanya. Dah, ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Jangan. Ibu yang kerudung ungu. Ada yang pertanyaan ibu ini, Ustaz. Ya. Masalah membaca doa di waktu sujud. Misalnya ini kondisinya darurat, Ustaz. Kita buru-buru. Tadi Ustaz bilang kalau ruku itu dah maksimal 3 kali kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Sementara untuk sujud minimalnya 3 kali kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Nah, misal ini dalam kondisi yang sangat-sangat darurat gitu, Ustaz, yang sangat buru-buru gitu. Atau mungkin ada yang ya seperti apa? Itu benar-benar darurat dan mendesak gitu, Ustaz. Baik, sampai. Baik. Ustaz enggak paham? Enggak paham. Ya. Alun takili atau kalam, Bu? Alun takili atau kalam? Bacaan-bacaan yang kita sebutkan dalam zikir-zikir itu ada 2 kategori. Ada bacaan yang sifatnya rukun, ada bacaan yang sifatnya sunnah. Yang rukun cuma 5, sudah kita bahas sering ya. Pertama takbiratul ihram, Allahu akbar sekali, Al-Fatihah, kemudian dalam tasyahud 3. Yaitu pertama at-tahiyat, kemudian salawat dan assalamualaikum itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi yang pertama. Selebihnya itu hukumnya sunnah. Kalaupun kita sengaja meninggalkan, bukan darurat sekalipun, itu solatnya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan keuntungan dan kesempurnaan solat. Itu saja. Apalagi kondisinya darurat, ya kan? Kita tinggalkan afdol karena kondisinya sangat darurat. Ya, betul, kita tinggalkan sholat ibu tidak akan apa-apa. Yang dimaksud dengan minimal kita baca Subhana Rabbiyal A'la, minimalnya kita menghidupkan sunnah. Itu maksudnya. Bukan minimal artinya sampai ke wajib yang mesti tidak boleh ditinggalkan gitu. Ya. Ada lagi terakhir ya, Bu, terakhir. Tadi bacaan yang termasuk rukun itu nomor 4 apa, Ustaz? Nomor 4 selawat, Bu. Jika kita dalam sholat sendirian, Sebaiknya baru salam. kita dalam Ya. membaca bacaan sholat itu mulut kita itu diam atau bergerak. Kalau nggak salah saya pernah melihat kita kasih gitu. Tapi kalau sholat sendiri itu gerakkan aja. Ya. Mana yang lebih afdal ketika kita sholat, mulut kita bergerak membaca atau diam saja, mingkem gitu ya? Dalam hati, bukan dalam masjid, dalam hati. Kalau kita mingkem, tidak membaca, itu sholatnya tidak sah. Sekali lagi, kalau kita mingkem, diam, mulut kita statis, mulut kita mulai dari takbir sampai salam, sholatnya tidak sah. Bahkan salah satu rukun kauliyah yang tadi kita sebutkan 5 itu, kita diam di situ mulut kita, maka sholatnya tidak sah. Maka ulama sepakat menggerakkan mulut itu hukumnya wajib. Bahkan dalam mazhab Syafi'i minimal terdengar telinga sendiri. Kalau mazhab Hambali bergerak saja. Iya, minimal terdengar.
bahkan itu juga termasuk yang untuk kita lebih fokus. Iya. Jadi kalau ibu diam sholatnya mulai dari awal atau salah satu dari rukun qauliyah itu ibu diam, gugur tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Jadi harus dilafalkan, Bu ya. Ini banyak sekali saya lihat nih. Bapak-bapak maupun ibu-ibu enggak tahu lah. Bapak-bapak saya lihat sholatnya sholat silent. Sholatnya sholat model diam. Handphonenya bunyi. Ini sholatnya diam. Nah, ini tidak sah, sudah kasihan. Ini mulai dari takbir, imam takbir Allahu Akbar, ibu juga bertakbir Allah, tapi pelan Allahu Akbar. Kemudian Al-Fatihah, Alhamdulillah, sampai waladhdallin. Amin, ya nggak masalah, nggak ada diucapkan karena amin itu hukumnya sunnah. Iya, walaupun sholat berjamaah, buat baca. Gimana Bu? Imam baca surat? Enggak. Kita baca Al-Fatihah juga. Baca Al-Fatihah sekedar bis itu diam, simak bacaan imam lagi. Ya, itu pendapat Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain tidak. Kalau imam sudah terdengar jelas bacaannya, kita tidak perlu mengulang Al-Fatihah lagi. Ya kan, saya sudah pernah bahas itu juga ya. Hukum baca Al-Fatihah di dalam salat. Baik. Waktu juga Bu? Kalau kita mengaji maksudnya? Kalau mengaji tidak masalah, ibu membuka Quran nih dalam hati saja, tidak apa-apa. Ini berkaitan dengan solat. Solat itu harus dilafalkan. Nabi SAW itu solat berjamaah pun solat sendiri bergerak mulut beliau. Kok tahu sahabat itu Nabi bergerak mulutnya, jenggotnya kelihatan di belakang bergerak-gerak. Kalau jenggot bergerak kira-kira mulutnya bergerak atau tidak? Tidak mungkin jenggot bergerak mulutnya diam kan? Itu namanya jenggot jenggot plastiknya. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita, Bu ya. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Kajian kita mulai direkam ini, pekan lalu sudah saya rekam, pekan sekarang mulai direkam juga. Ibu-ibu yang mau menonton silahkan di channel kita, Ustadz, cari di YouTube ya, Ustadz Rizky Usmul Azan SPLCMA Official ya. Subscribernya baru 45 juta, 45 orang. Jadi kalau ibu nambah 100 orang, nambah lagi jadi 140. Ya, nanti saya kirim dah ininya, linknya ke Ibu Rina apa Ibu apa. Ya Bu ya, tolong di-share ya Bu. Like, share, and subscribe. Ya. Iyalah, haruslah. Kalau kita tidak mensupport dakwah digital Bu ya, taklim digital ini di YouTube, nanti YouTube Ibu isinya hantu semua. Ya. Yang ustaznya dah jarang muncul. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila salah kurangnya. Mohon doakan saya terus sehat walafiat, bisa kita temu terus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz kita. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Sebelumnya akan disampaikan bagi ibu-ibu Ketua BKMT Kelurahan dan Ketua BKMT Masjid dan